Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai prosedur praktek menge-flash blok V. Nah, dalam pengoperasian mesin flash, sebelum pelaksanaannya perlu adanya suatu perencanaan. Nah, maka dari itu kami akan menjelaskan gitu step by step dalam perencanaan untuk membuat menge-flash blok V. Nah, sebelum kami menyampaikan presentasi ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan dari saya sendiri, David Badiul Hikam, NIM 520 141 dan NIM 520 141 9079 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2019 UNES. Dan selanjutnya ada teman saya, monggo. Perkenalkan, nama saya Niko Arif Septian, NIM 520 141 9080, Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Baik, langsung saja ya kita mulai mengenai proses prosedural perencanaan dalam pembuatan blok V ini menggunakan mesin flash. Nah, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama ini akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Mas Niko. Untuk Mas Niko dipersilakan. Terima kasih Mas David. Yang pertama adalah latar belakang. Di sini mesin flash atau milling machine adalah mesin perkakas yang dalam proses kerja pemotongannya dengan menyayat atau memakan benda kerja menggunakan alat potong bermata banyak yang berputar atau multi-point cutter. Mesin flash milling machine merupakan salah satu mesin konvensional yang mampu mengerjakan suatu benda kerja dalam permukaan datar, sisi tegak, miring, bahkan alur roda gigi. Mesin perkakas ini mengerjakan atau menyelesaikan suatu benda kerja dengan menggunakan pisau milling. Penggunaan mesin flash untuk memproduksi benda kerja dalam bentuk tertentu perlu adanya suatu perencanaan. Perencanaan produksi adalah kegiatan yang dilakukan sebelum produksi dilaksanakan. Lanjut, Mas David. Dan di sini ada perencanaan. Di antaranya ada peralatan dan bahan, kesehatan dan keselamatan kerja, job sheet atau desain, langkah pengerjaan. Lanjut, Mas David. Berikutnya ada peralatan dan bahan. Yang pertama bahan. Bahan di sini menggunakan mid steel ST41. Dan peralatan pertama ada alat ukur. Alat ukur di sini menggunakan vernier caliper, dial protector, bevel protector, mikrometer, penggaris siku. Kedua ada alat bantu. Alat bantu di sini menggunakan ragum universal, kunci ragum, engkoleretan, palu karet, paraler atau pengganjal, kolek, arbor. Dan terakhir ada alat potong. Alat potong di sini menggunakan end mill berukuran 16,5. Lanjut, Mas David. Berikutnya ada peralatan safety. Yang pertama ada wear pack, kacamata, sarung tangan, dan sepatu safety. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Mas David. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya dari Mas Niko ya. Selanjutnya akan saya paparkan gitu atau jelaskan mengenai dari perencanaan ini. Selanjutnya itu ada job sheet atau desain dari gambar. Nah, job sheet atau desain dari gambar ini merupakan sebuah acuan dalam pengerjaan mesin flash. Jadi kita dalam mengerjakan mesin flash nanti ada acuannya atau benda yang dikerjakan itu kita ada panduannya. Nah, panduannya sendiri itu menggunakan gambar ini yang dibuat terlebih dahulu atau desainnya ini dibuat terlebih dahulu, didesain, diperhitungkan ukurannya, toleransinya itu berapa gitu.
Nah, jadi setelah kita membuat, nanti ada hasilnya itu ada kesamaan gitu dengan perencanaan awal. Tujuannya itu untuk acuan dalam mengerjakan fresh. Selanjutnya ya, nah ini langkah selanjutnya kita memasuki di step langkah pengerjaan. Nah, perencanaan-perencanaannya ini nanti saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu langkah pertama adalah menyiapkan dan menggunakan peralatan APD atau alat pelindung diri lengkap sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan. Nah, apa saja yang digunakan dalam menggunakan mesin fresh? Tadi sudah dijelaskan Mas Niko, ya, ada beberapa alat pelindung diri yang digunakan. Yang pertama yaitu ada helm, terus ada kacamata digunakan untuk melindungi mata dari percikan gram yang sisa gram pemakanan. Terus ada wear pack itu adalah baju pelindung diri gitu untuk melindungi percikan dari gram yang terkena tubuh, dan itu dilindungi wear pack gitu agar tidak terkena langsung dengan kulit dari hasil pemakanan itu, pemakanan percikan itu. Selanjutnya itu ada sepatu safety. Nah, sepatu safety ini sepatunya khusus ya dilindungi, ada besinya gitu. Nah, tujuan dari sepatu safety ini melindungi kaki kita dari jatuhnya benda-benda benda yang jatuh gitu. Jika terkena kaki, tidak langsung terkena kaki, jadi terlindungi oleh kaki. Jadi melindungi kaki gitu untuk keselamatan kaki. Selanjutnya ada sarung tangan. Nah, sarung tangan ini digunakan untuk proses mengerjakan menggunakan mesin gergaji. Tapi dalam menggunakan mesin fresh, sarung tangan dilepas karena berbahaya juga. Kenapa kok berbahaya? Karena dalam mesin fresh ada bagian yang berputar atau bagian yang mekanik. Nah, sehingga sarung tangan ini rawan untuk terkena bagian yang berputar yang bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja. Seperti sarung tangan bisa membelit ke putaran tersebut dan tangan akan ikut terbelit. Nah, alangkah baiknya dalam menggunakan mesin press, sarung tangan dilepas. Selanjutnya yaitu yang kedua, langkah kedua yaitu menyiapkan benda kerja, ada mesin yang digunakan. Nah, dalam menyiapkan benda kerja ini menggunakan mesin gergaji dan mesin press. Nah, mesin gergaji ini digunakan untuk memotong benda kerja sebelum proses pengepresan. Jadi nanti mesin gergaji ini dibuat untuk memotong benda kerja dengan ukuran yang telah ditentukan, dia ukurannya sudah ditentukan, dan setelah itu menggunakan dengan mesin fresh. Nah, sebelum menggunakan mesin fresh, nanti juga dipersiapkan terlebih dahulu peralatan-peralatan dan benda-bendanya. Untuk peralatannya sudah dijelaskan Mas Niko tadi ya. Lanjut, ini adalah langkah ketiga, yaitu yang telah hasil dari tadi mengerjakan mesin gergaji dengan ukurannya yaitu 1,5 inch kali 1,5 inch dengan panjang bendanya adalah 53 mm. Nah, prosesnya menggunakan tadi mesin gergaji tadi. Tahap selanjutnya kita yaitu menuju ke tahap proses pengerjaan menggunakan mesin fresh. Nah, ini tahapnya yaitu mengempres flashing sejajar bidang A dengan B. Nah, sebelum mengerjakan proses flashing ini, kita langkah pertama yaitu setting alat potong dan benda kerja. Benda kerja disetting pada ragum terlebih dahulu, dan alat potongnya yaitu menggunakan emil yang digunakan untuk pemakanan di setting pada arbor.
Setelah melakukan pensettingan, lalu setting spindle atau putaran dari mesin press sesuai dengan perhitungan. Yaitu dalam perhitungan kita sekitar 400-an RPM. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan melakukan pemakanan phasing. Nah, dalam proses pemakanan phasing, yang pertama yaitu kita men-setting 0 terlebih dahulu terhadap permukaan benda kerjanya dengan cara menggunakan bantuan kertas. Nah, kertas dibasahi, ditaruh di atas permukaan bendanya. Setelah itu engkol eretan diangkat ke atas sehingga ketika mesin hidup nanti alat potong tersebut akan menggores atau bergesekan dengan kertas itu. Nah, itu merupakan titik acuan 0 dari permukaan benda kerja. Selanjutnya yaitu langkah pemakanan. Langkah pemakanan press, kita memutar eretan pemanjangnya dengan yang pertama menambah pemakanan dari eretan jet-nya, kita tambah. Nah, setelah itu kita lakukan pemakanan dari muka benda. Nah, untuk pemakanan muka benda ini setelah rata itu sudah. Nah, untuk pemakanan dengan ketentuan atau ukurannya nanti dilakukan di permukaan baliknya atau di sisi B. Nah, ini merupakan proses pemakanan di sisi pertama sisi A. Selanjutnya langkah ketujuh yaitu nah, selanjutnya langkah kelima. Mohon maaf, untuk langkah kelima yaitu kita mengefresh sejajar dengan sisi A tadi, yaitu ini adalah berlawanan dari sisi A ke sisi B-nya. Nah, yang pertama adalah men-setting benda kerja terlebih dahulu. Kita lepas dari benda kerja tadi yang dipasang, kita lepaskan terlebih dahulu, kita balik benda kerja tersebut, lalu kita setting, kita kasih alat bantu di bawah dari benda kerja itu, kita kasih paralel untuk mengencangkan benda kerja tersebut agar tidak mugel. Setelah itu settingan juga dibantu menggunakan palu karet. Nah, dari permukaan benda kerja tersebut dipukul dengan palu karet. Nah, setelah proses pensettingan benda kerja, selanjutnya kita men-setting permukaan terlebih dahulu seperti tadi ya. Langkahnya seperti tadi yang sudah saya jelaskan pada proses A. Setelah 0 kita lanjut melakukan pemakanan. Nah, kita pemakanan menggunakan eretan horizontal atau eretan yang memanjang itu. Nah, kita tambah pemakanannya, lalu lakukan pemakanan lagi hingga permukaannya itu rata dan ukurannya menjadi 35 mm dari titik A ke titik B. Nah, setelah dari bidang tersebut sudah berukuran 35 mm dan bersejajar, kita lanjut langkah selanjutnya, yaitu di sisi C atau sisi dari samping benda kerja tadi yang membentuk siku dari C ke A ini yang untuk siku. Nah, langkahnya yang pertama yaitu sama seperti langkah dari titik A gitu. Yang pertama men-setting benda kerja pada ragum. Ketika sudah disetting pada ragum, kita setting toolnya ke permukaan benda kerja menggunakan alat bantu kertas tadi. Nah, ketika sudah bertemu nilai nolnya, kita tambah pemakanan, lalu kita proses pengefresan muka hingga permukaannya rata. Nah, setelah permukaan rata, kita lanjut lagi untuk kesejajaran dari bidang C atau berbalikannya dari bidang C, yaitu
bidang D. Nah, fresh rata permukaan bidang D atau sejajar bidang C atau permukaannya bidang siku B. Nah, D ini nanti hasil pengerjaannya siku ya dengan permukaan B ini. Langkahnya sama seperti proses C ya, karena prosesnya sama, penyayatan muka gitu. Nah, untuk prosesnya yang pertama adalah men-setting benda kerja pada ragum. Setelah itu men-setting 0 alat potong dengan permukaan benda kerjanya. Ketika sudah 0 kita lakukan pemakanan. Ya. Nah, setelah melakukan pemakanan kita sayat lagi hingga sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan, yaitu dengan kisaran panjangnya keseluruhan 50 mm. Nah, 50 mm itu jarak antara titik D ini ke permukaan titik C. Nah, itu jaraknya 50 mm dan permukaannya harus sejajar juga. Langkah selanjutnya yaitu kita ke sisi sampingnya lagi atau sisi itu siku dengan bidang C. Nah, sisi ini kita namai dengan bidang E. Fresh rata permukaan bidang E atau siku bidang C. Untuk langkahnya sama seperti langkah sebelumnya karena ini pengerjaan muka ya. Yang pertama adalah pensettingan pada benda kerja. Kita setting terlebih dahulu benda kerja. Selanjutnya kita setting titik nolnya terlebih dahulu dari alat potong dengan permukaan benda kerjanya menggunakan kertas tadi. Setelah menemukan titik nolnya, lalu kita lakukan pemakanan muka pada permukaan bidang tersebut. Nah, untuk pemakanan muka tersebut parameternya yaitu permukaannya sekira sudah rata itu menunjukkan bahwa prosesnya sudah ya, karena kita tidak menentukan ukurannya, yang penting rata. Setelah permukaan rata, langsung kita lepas benda kerjanya, lanjutnya ke langkah selanjutnya. Untuk langkah selanjutnya yaitu di langkah 9. Nah, langkah 9 ini adalah fresh rata permukaan bidang F. Nah, bidang F ini merupakan bidang yang sejajar dengan tadi bidang E gitu. Nah, untuk bidang F ini kita penyayatan ratanya ini menentukan ukurannya, yaitu menentukan ukurannya atau pengefreshan muka ini kita harus menentukan ukuran, bukan seperti tadi karena tadi hanya untuk meratakan saja. Nah, untuk bidang F ini langkahnya yang pertama sama, yaitu pensettingan benda kerja pada ragum. Setelah disetting kita menentukan titik nolnya pada alat potong. Menentukan titik nolnya pada alat potong itu menggunakan kertas. Ketika alat potong ketika kertas sudah termakan dengan alat potong, itu menandakan bahwa sudah menemukan titik nol dari permukaan benda kerja. Ketika sudah menemukan titik nol, kita melaju ke langkah selanjutnya, yaitu melakukan pemakanan atau pemotongan dari permukaan benda kerja. Nah, kita lakukan secara bertahap dalam pemakanannya hingga kita menemukan ke titik ukurannya. Berapa titik ukurannya? Nah, kita lakukan pemakanan besar bertahap tadi hingga titik akhir ukurannya itu dari jarak F ke E sebesar 35 mm. Oke, jadi untuk proses pemakanan muka bersejajar itu sudah semua dari bidang A, B, C, D, E, F itu harus sama rata, sejajar, dan siku antara sisi dan sisi lainnya. Setelah berbentuk balok,
kita selanjutnya akan melakukan proses langkah selanjutnya, yaitu membuat alur pada bidang F. Nah, membuat alur pada bidang F ini kita menggunakan alat potongnya, yaitu alat potong end mill. Alat potong end mill-nya dipasang pada arbor. Ya, sudah. Nah, untuk benda kerjanya ini, karena tadi sebelumnya kita mengerjakan ketika mengerjakan mengefresh muka itu posisinya bidang F di atas, dan kita mengerjakan proses alur, yang kita alur adalah bagian atasnya F ini, kita tidak usah men-setting kembali benda kerja pada ragum. Nah, jadi benda kerjanya sudah tersetting. Selanjutnya kita langsung saja melaksanakan proses pengefreshan alur. Untuk langkahnya sendiri, yang pertama men-setting titik 0 dari sumbu XY-nya ya. Ketika pensettingan titik 0 dari sumbu XY-nya sudah, oh iya, sebelum kita men-settingnya, caranya pensettingan titik 0 tersebut sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu menggunakan bantuan kertas. Ketika alat potong sudah bergeseran dengan kertas tersebut yang ditempel pada permukaan benda kerja, itu merupakan titik 0 dari benda kerja. Setelah itu kita lakukan pengefreshan menggunakan end mill, ya hasilnya seperti pada gambar ini. Nah, dalam pemakanannya secara bertahap. Untuk ukurannya sama seperti tadi yang sudah dijelaskan pada job sheet dari ukuran benda kerjanya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat alur dan V. Nah, ini bagian yang pada benda kerjanya ya, bagian intinya yaitu V-nya ini ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita lepaskan dulu dari pencekaman ragum tadi, karena permukaan yang akan di-fresh itu berbeda dengan yang tadi. Nah, untuk ini pengerjaan berbentuk V ini kita menggunakan metode yaitu memiringkan ragum. Nah, dalam pengefreshan sendiri, dalam proses pengerjaan miring itu ada 3 cara ya, menggunakan kepala mesin diputar, atau benda kerja diputar, atau menggunakan ragum yang diputar. Nah, dari kita sendiri yaitu menggunakan ragum yang diputar. Langkah pertama, kita men-setting terlebih dahulu benda kerja pada ragum ya. Nah, untuk yang pertama ini ragum jangan diputar terlebih dahulu, karena kita akan mengerjakan bagian alur terlebih dahulu. Nah, seperti yang dilihat pada gambar. Setelah pensettingan selesai pada ragum, kita melakukan pengefreshan pada alur itu. Nah, dalam pengefreshan alur ini, kita men-setting dulu end mill-nya menggunakan end mill diameter 5, karena akan melakukan 2 kali pemakanan. Nah, setelah itu kita men-setting dulu tool pada benda kerjanya, men-settingan titik acuan nolnya. Setelah pensettingan titik acuan 0, kita akan mengerjakan bagian alur tersebut, yaitu dengan parameternya kedalamannya benda kerja, kedalamannya alur ini sebesar 10 mm, dengan lebarnya sendiri ini untuk lebarnya sendiri ini 10 mm, dan kedalaman dari permukaannya ini ke bawah yaitu 11,5 mm dari atas ini. Setelah pengerjaan alur selesai, kita lanjut ke pengerjaan V, yaitu bagian bidang miringnya. Nah, kita setting terlebih dahulu
ragumnya ya, karena kita melakukan proses pemakanan ini menggunakan metode ragum diputar atau memiringkan ragum. Nah, untuk derajatnya sendiri, yang pertama pada sisi ini ya, sisi ini kita putar ragumnya yaitu sebesar 45 derajat ke kiri. Setelah ragum disetting miring, selanjutnya kita lakukan pemakanan menggunakan end mill ya, pemakanannya secara bertahap agar toolnya itu tidak patah gitu. Nah, setelah terjadi proses pengepresan dan benda menjadi miring seperti ini dari sisi yang sebelah sini, selanjutnya kita melakukan sisi miring pada bagian yang sisi satunya lagi dengan cara sama, yaitu men-setting ragumnya. Kita memiringkan ragum dengan berlawanan balik dengan yang tadi, yaitu 45 derajat yang tadi, yaitu 45 derajat ke kanan. Selanjutnya ketika sudah tersetting, kita lakukan pemakanan miring hingga seperti gambar pada ini, gambar miring ini, gambar pada yang saya tampilkan ini. Setelah proses alur dan V selesai, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu membuat alur pada bagian sisi A. Nah, ini ya gambarnya seperti ini ya, bagian sisi A. Caranya yaitu kita lepas terlebih dahulu benda kerja dari pencakaman tadi ketika kita dalam proses pengepresan berbentuk V. Nah, itu benda kerja kita lepas terlebih dahulu, kita setting terlebih dahulu dengan permukaan A di atas. Setelah benda kerja kita setting pada ragum selesai, kita selanjutnya menentukan titik nol acuan dari alat potong ke permukaan benda kerja. Nah, setelah bertemu titik nol atau acuannya, kita lakukan proses pengepresan alur seperti pada gambar ini ya. Nah, dengan alur ini kita mempunyai ukuran dengan lebarnya yaitu 10 mm dan kedalaman pemakanannya sebesar 5 mm, sehingga terjadi proses pemakanannya dan hasilnya seperti pada gambar ini, yaitu pada bidang A. Setelah pengepresan bidang A selesai, kita melakukan lagi proses pengepresan alur pada bidang B atau kebalikan dari bidang A ini, yaitu kita bisa lihat, nah ini bidang B-nya ya, kebalikan dari bidang A ini. Untuk langkahnya sendiri, kita lepas terlebih dahulu benda kerja dari ragum karena tadi yang dikerjakan bidang A. Nah, untuk sekarang ini kita mengerjakan bidang B. Setelah benda kerja dilepas dari ragum, kita setting kembali benda kerja pada ragum. Nah, untuk posisinya sendiri, bidang B ini harus di atas atau permukaannya ini harus di atas menghadap alat potong karena proses yang dilakukan ini atau pemakaian yang dilakukan ini pada bidang B. Untuk langkahnya sama seperti sebelumnya, yaitu pemakanan alur pada bidang A. Untuk langkahnya sendiri yaitu yang pertama men-setting terlebih dulu benda kerja pada ragum tadi sudah. Setelah itu kita men-setting titik nolnya. Titik nolnya dari alat potong ke permukaan benda kerja. Setelah men-setting tersebut, kita tambah pemakanan benda kerjanya. Nah, untuk ukurannya sendiri, alurnya itu lebar dari benda kerjanya ini sebesar 10 mm dengan kedalaman pemakanannya 5 mm. Nah, untuk pemakanan dari benda kerja ini kita lakukan secara 2 kali dalam lebarnya, dikarenakan kita menggunakan alat potong berdiameter 5 mm. Nah, setelah proses pemakanan 2 kali itu selesai dan dengan kedalaman 5 mm, nah ini merupakan hasil dari proses pemakanan tersebut. Ini merupakan benda kerjanya ya, bisa dilihat. Nah, itu merupakan setelah
proses B selesai itu merupakan proses terakhir ya dalam pengerjaan benda kerja ini menggunakan mesin fresh. Selesai itu tadi tiap tahapan-tahapan pengoperasian mesin fresh untuk membuat benda kerja blok V ini. Nah, untuk langkah selanjutnya setelah selesai nge-fresh benda kerja tersebut, kita lakukan finishing atau perapian dari benda kerja agar benda kerja tersebut dalam tampilannya oke dan tidak membahayakan. Nah, apa yang dimaksud tidak membahayakan tersebut? Nah, dalam proses pengefreshan setelah selesai itu mungkin ada ujung-ujung benda kerja yang masih tajam gitu dari sisa hasil pemakanan. Nah, maka dari itu yang tajam itu akan membahayakan tangan, mungkin bisa melukai tangan karena tergores dari ketajaman dari ujung benda kerja tersebut. Maka untuk solusi dalam hal tersebut kita akan menggunakan finishing ini atau perapian ini. Yang pertama yaitu dalam finishing kita menggunakan kikir. Kita kikir terlebih dahulu ujung-ujung benda kerja ini yang masih tajam atau dari sisa pemakanan yang masih tajam kita rapikan dengan kikir sampai yang tajam itu sudah habis ya atau hilang. Setelah itu, setelah selesai benda kerja dilepas pada ragum dari mesin fresh. Setelah itu benda kerja dibersihkan menggunakan semprotan kompresor. Nah, jadi benda kerja ini dibersihkan terlebih dahulu dari sisa-sisa pemakanan atau gram yang menempel pada permukaan benda kerja ini kita bersihkan menggunakan kompresor. Setelah itu kita menuju ke mesinnya, yaitu membersihkan mesin. Nah, kenapa kita membersihkan mesin setelah menggunakan mesin? Nah, karena itu adalah bentuk perawatan mesin agar mesin bisa bertahan hingga jangka panjang. Nah, untuk prosesnya sendiri untuk membersihkan mesin, yang pertama kita mencemprotkan menggunakan kompresor tadi itu mencemprotkan pada bagian mesin yang ada sisa-sisa pemakanan dari benda kerja, yaitu gram-gramnya yang terselimpit-selimpit pada mungkin di meja atau bagian eretan itu kita bersihkan semua, kita semprot semua hingga bersih, mesin bersih dari gram. Nah, setelah mesin bersih dari gram, kita lap mesin menggunakan kain ya. Kita lap semua bagian mesin-mesin yang masuk kotor kita lap. Setelah dilap semua selesai, kita berikan pelumas. Nah, pelumas ini bisa kita menggunakan oil ya atau oil. Kenapa kalau kita menggunakan pelumas? Agar bagian-bagian mesin tersebut tidak berkarat ketika kita tinggalkan. Nah, bagian mana yang akan diberikan pelumas? Yang pertama atau yang paling utama yaitu bagian mesin yang bersinggungan yaitu seperti meja mesin ya, mesin ketika berputar itu kan ada poros asnya. Nah, poros asnya itu kan bersinggungan, itu perlu dikasih pelumas. Yang pertama itu karena semisal porosnya tersebut tidak dikasih pelumas, lama-kelamaan dia akan berkarat dan mungkin penggunaannya akan tidak presisi dan mungkin untuk diputar agak berat gitu dan mungkin bisa jadi juga akan rusak poros as tersebut. Nah, kita berikan oli setelah kita berikan dari bagian-bagian yang bersinggungan, bagian-bagian di luar singgungan seperti meja, permukaan meja dikasih oli juga tidak apa-apa agar permukaan meja tidak berkarat. Setelah itu dari proses tersebut, pembersihan tersebut, kita kembalikan semua peralatan-peralatan yang digunakan dalam proses pengerjaan tadi agar barang-barang tersebut bisa dipakai lagi untuk mengerjakan
benda-benda lainnya gitu. Agar benda-benda tersebut tidak hilang karena kita sudah menempatkannya pada tempatnya dan mudah untuk diingat. Nah, dari finishing yang terakhir tadi, proses tadi itu merupakan bagian akhir dari proses pengerjaan benda kerja ini. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah ini ya hasilnya dari benda kerja ini. Ini merupakan hasil dari proses pengerjaan pengefresan. Bisa dilihat ya setelah itu. Oke. Selanjutnya ini yaitu kita melakukan parameter perhitungan ya. Nah, ini parameter perhitungannya untuk kita menentukan putaran spindlenya, feeding atau pemakanannya, atau TM. TM itu merupakan lama pengefresan. Lama pengefresan. Nah, kita hitung untuk menentukan putaran yang kita tadi gunakan untuk mengerjakan mesin fresh agar hasil yang kita proses itu hasilnya baik gitu, efektif gitu. Nah, caranya yaitu diketahui sebuah benda kerja berbahan mild steel dengan ST41 berbentuk balok dengan ukuran 1,5 inch kali 1,5 inch dengan panjang pemotongan awal 53 mm akan dibuat balok dengan ukuran seperti gambar di atas. End yang digunakan diameter 16 mm dengan kecepatan potong 25 meter per menit. Hitung kecepatan putaran mesin dan feeding yang akan didapatkan dengan besar pemakanan 0,5 mm per putaran. Nah, selanjutnya kita hitung parameter hitungan. Nah, diketahui ya LU dan LA-nya itu kita misalkan 10 mm, panjang awal dari benda kerja 53 mm, diameter end mill-nya 16 mm, dan cutting speed atau CS-nya 25 mm per menit. Nah, kita jawab yang pertama kita menentukan nilai putaran dari spindle atau N-nya. N-nya sendiri ini kita dapatkan rumus yaitu 1000 CS per PD. Kita ketahui 1000 dikali CS-nya 25 mm, 25 meter per menit dibagi P-nya 3,14 dikali diameternya 16 mm dan nilainya yang didapatkan yaitu 497,61 rpm. Jadi besar putaran yang digunakan untuk proses pengefresan sebesar 497 rpm. Nah, semisal apabila besar tersebut tidak ada dalam mesin, maka kita dapat menggunakan nilai RPM yang ada pada tabel mesin yang mendekati dari hasil perhitungan. Contohnya semisal ini hasil perhitungan kan 497 RPM. Sedangkan di dalam tabel mesin tidak ada nilai tersebut, maka kita akan menggunakan nilai yang mendekati. Nah, yang ada di mesin berapa? 500 RPM. Nah, kita bisa menggunakannya putaran tersebut menggunakan RPM 500 RPM. Itu. Selanjutnya kita menghitung feedingnya atau pemakannya. Nah, rumusnya yaitu F kali N. Nah, kita terapkan nilainya F-nya 0,25 mm per putaran dikali 497 rpm. Maka hasil yang didapatkan yaitu 124,25 mm per menit. Jadi pisau bergejar 124 mm per menit. Selanjutnya yaitu kita menghitung waktu yang dibutuhkan atau waktu pemakanannya selama satu kali pemakanan. Rumusnya yaitu kita mencari L-nya terlebih dahulu. L itu panjang keseluruhannya, karena L ini L kecil ini yaitu panjang dari benda kerja, LU-nya panjang bebas dari benda kerja, dan LA-nya panjang bebas dari benda kerja. Nah, yang kita dapatkan yaitu 50 tambah 10 tambah 10, yaitu 70 mm. Selanjutnya kita menghitung waktunya ya, atau TM ini. Rumus dari TM adalah F dibagi L besar, atau feeding dibagi
panjang keseluruhan. Kita masukkan nilainya, dan itu 199 mm per menit dibagi 70 mm. Oh, ini nilainya salah, harusnya 124,25, harusnya 124,25 dibagi 70, itu hasilnya 1,7 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk pengefreshan tiap satu kali pemakanan adalah 1,7 menit. Nah, begitu dari hasil tersebut merupakan hasil perhitungan parameter yang dibutuhkan. Nah, baik, selanjutnya ya, yang terakhir ini adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan dari perencanaan ini adalah pembuatan benda kerja blok V dikerjakan menggunakan beberapa jenis mesin, yaitu yang pertama ada mesin gergaji dan mesin fresh. Mesin gergaji digunakan sebagai pemotong awal benda kerja, sedangkan mesin fresh digunakan sebagai proses pembentukan beberapa jenis pemakanan pada bidang benda kerja atau berbagai bentuk pada bidang benda kerja. Dalam proses pengefresan terdapat bentuk bidang miring. Hal tersebut dikerjakan menggunakan metode memiringkan ragum. Baik, itu merupakan hasil dari pemaparan kami atau keseluruhan tahapan yang kami sampaikan mengenai prosedur praktek mengefresh blok V. Terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya mohon maaf dari kelompok kami, semisal masih ada kekurangan dalam penyampaian materi atau kekurangan atau kesalahan ya dalam langkah-langkah yang kami sampaikan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya kami tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.